Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fauzan. Saya berasal dari kelas 11-4. Saya akan menceritakan tentang perlawanan Banten terhadap VOC. Latar belakang perlawanan Banten terhadap VOC. Belanda kali pertama datang ke Indonesia pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, tepatnya di Banten, Jawa Barat. Saat itu Sultan Agung memerintahkan pasukan Banten untuk melakukan gerilya besar-besaran dengan melakukan perusakan terhadap kebun-kebun tebu VOC, menyergap serdadu patroli VOC, dan membakar markas patroli VOC. Pada masa kolonial, Banten merupakan salah satu kesultanan yang sangat maju sehingga banyak menarik pedagang untuk singgah di sana. Latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada dua hal, yaitu satu, adanya keinginan VOC untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Dua, adanya blokade dan gangguan yang dilakukan VOC terhadap kapal dagang dari Cina dan Maluku yang akan menuju Banten. Di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mulai mengalami perkembangan pesat dan menjadi daerah yang populer. Kondisi ini kemudian membuat VOC tertarik untuk memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa termasuk Banten. Untuk bisa mengambil alih wilayah Banten, VOC melakukan divide et impera atau politik adu domba. VOC menghasut putra mahkota Sultan Haji untuk merebut kekuasaan sang ayah. Kala itu Sultan Haji sedang tidak akur dengan sang ayah. Terjadilah perjanjian antara VOC dengan Sultan Haji. Sementara itu, Sultan Ageng Tirtayasa sejak lama memang sudah menentang politik pemerintah Hindia Belanda. Hal ini disebabkan tindakan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Oleh sebab itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Sebanyak 2 kapal Belanda dirusak oleh Banten. Kebun-kebun tebu di daerah Angke, Tangerang milik Belanda juga dirusak, sehingga VOC terpaksa menutup kantor dagangnya. Pada tahun 1681, Istana Surosowan berhasil direbut oleh Sultan Haji dan VOC, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa berpindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Sultan Ageng Tirtayasa segera mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk kembali merebut Istana Surosowan. 1 tahun berselang, pasukan Sultan Ageng berhasil mendesak pasukan Sultan Haji pada 1682. Sultan Haji yang mulai kewalahan berusaha meminta bantuan kepada VOC. Bersama dengan VOC, Sultan Haji mampu meredam perlawanan dan memukul mundur pasukan Sultan Ageng sampai ke Bogor. Pada akhirnya, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC pada 1683. Ia pun langsung dibawa ke Batavia dan dijadikan sebagai tahanan. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC pun usai. VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa. Jadi seperti itulah perlawanan Banten terhadap VOC.